Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagus Mizana dengan NPM G1F0200204 dari Program Studi Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi tentang perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF dengan studi kasus, yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, untuk pokok pembahasannya itu ada pendahuluan, metode penelitian dan hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya adalah mengenai pokok pembahasan kita, yaitu mengenai arsitektur sistem informasi. Dan untuk studi kasusnya adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya kita akan memasuki pada pendahuluan. Nah, di sini pendahuluannya adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah elemen pelaksana dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Kemendagri. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem informasi serta database. Dan database-nya itu terdistribusi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik kabupaten ataupun kota. Setiap direktorat juga mengelola aplikasi, basis data, dan sistem pelaporan yang bersifat internal. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga belum membangun rencana induk teknologi informasi atau TI di organisasinya. Beberapa sistem pelaporan masih dilakukan secara manual dan ada beberapa aplikasi yang penggunaan datanya tidak saling berhubungan. Proses berbagi data manual menyebabkan data dan informasi tidak dapat disajikan secara real time. Kemudian ketika dibutuhkan oleh direktorat lain, karena datanya disajikan secara tidak real time, maka informasi tentu tidak dapat dijangkau. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini belum memakai pedoman penggunaan sistem dan teknologi informasi. Oleh karena itu, pengelolaan kebutuhan sistem dan teknologi informasi hanya didasarkan pada kebutuhan tanpa desain yang komprehensif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan paradigma dalam merencanakan, merancang, dan mengelola sistem informasi yang disebut arsitektur sistem informasi. Kemudian tantangan berikutnya yang muncul sebagai pertanyaan penelitian dalam makalah ini adalah bagaimana merancang enterprise arsitektur di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan kebutuhan, visi misi dari organisasi menggunakan TOGAF Enterprise Arsitektur. TOGAF Enterprise Arsitektur sebagai kumpulan dari proses bisnis, aplikasi, teknologi, dan data yang mendukung strategi bisnis sebuah perusahaan. Framework yang bisa digunakan dalam merancang enterprise arsitektur yaitu TOGAF, yaitu framework yang memiliki keunggulan pada kelengkapan proses, panduan referensi model, panduan dalam membangun partisi katalog arsitektur, netralitas terhadap vendor, dan ketersediaan informasi. TOGAF yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis dan merancang arsitektur perusahaan yang menyediakan pendekatan yang untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur teknologi informasi di dalam perusahaan. Kemudian dalam metode penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini menggunakan metode TOGAF ADM Framework. Fase TOGAF ADM dalam penelitian ini terbatas pada proses peluang dan solusi, dan hanya diterapkan pada proses bisnis utama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bisa dilihat bagian metode penelitian untuk TOGAF ADM Framework. Ada problem identification and analytics, kemudian literature review, document observation and interview, kemudian pada arsitektur desain itu ada preliminary, arsitektur vision, business arsitektur, requirement management, kemudian information system arsitektur, teknologi arsitektur,
dan yang terakhir adalah opportunities and solution. Kemudian metode penelitian yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah. Penelitian dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisis masalah yang terjadi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian untuk metode penelitian yang kedua yaitu literatur review, yaitu mengevaluasi penelitian sebelumnya terkait dengan topik dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review atau SLR yang merupakan penggabungan sebagai literatur yang berkaitan dengan topik tertentu. Kemudian metode yang ketiga yaitu wawancara dan kajian dokumen. Di sini data penelitian yaitu data kualitatif yang diperoleh dengan metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan proses bisnis utama dan observasi kondisi teknologi informasinya. Kemudian data sekunder diperoleh dengan mengamati dokumen internal terkait seperti dokumen proses bisnis teknologi informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, metode penelitian TOGAF. Metode yang digunakan dalam TOGAF disebut Architecture Development Method atau ADM. ADM adalah metode generik yang menggambarkan fase-fase aktivitas dalam menyusun model pengembangan arsitektur perusahaan. ADM dibagi menjadi fase utama dan fase awal seperti ditunjukkan pada gambar 2. Pada gambar 2 yaitu framework TOGAF ADM. Di sini ada preliminary, kemudian terdapat beberapa fase dari A sampai H. Nah, penelitian fase utama terdiri dari 8 unsur, yaitu visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur vision, business arsitektur atau arsitektur bisnis, kemudian information system arsitektur atau arsitektur sistem informasi, kemudian teknologi arsitektur, kemudian opportunities and solution, yaitu peluang dan solusi, kemudian perencanaan migration atau migration planning, kemudian tata kelola implementasi atau implementation governance, dan yang terakhir adalah manajemen perubahan arsitektur atau arsitektur change management. Kemudian penelitian ini dimulai dari tahap pendahuluan yaitu preliminary sampai dengan tahap peluang dan solusi atau opportunities and solution, mengikuti dengan framework TOGAF ADM seperti yang ada di gambar di layar. Jadi kita hanya sampai pada fase opportunities and solution, yaitu melihat peluang dan solusinya. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini untuk hasil dan pembahasan diawali dengan preliminary atau pendahuluan sesuai dengan fase framework dalam TOGAF ADM. Kemudian visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, and opportunities and solution atau peluang dan solusi. Nah, untuk yang pertama, preliminary. Nah, untuk pendahuluan merupakan tahap yang paling awal untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis sesuai dengan TOGAF ADM framework. Tahap pendahuluan ini dimulai dengan wawancara dengan pejabat di setiap direktorat dan mencermati dokumen tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Adapun kutipan wawancara dengan pejabat direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki proses bisnis utama, yaitu perumusan kebijakan pendaftaran penduduk, perumusan kebijakan pencatatan sipil, kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari proses bisnis utama itu kita dapat melihat bahwa hal itu juga merupakan pengembaraan tugas fungsi masing-masing direktorat. Di samping itu tentunya juga ada proses bisnis pendukung seperti pengelolaan BUMN, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian. Kemudian hasil dari wawancara tersebut dilakukan kajian dokumen, yaitu memperlihatkan proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung pada direktorat terkait. Proses bisnis utama dan pendukung digambarkan dalam diagram value chain. Dalam diagram value chain atau rantai nilai, diagram rantai nilai adalah deskripsi cara pandang bisnis dalam
organisasi sebagai rantai aktivitas bagi organisasi. Nah, dalam value chain atau diagram rantai nilai terdiri dari dua aktivitas, yaitu primary activity atau aktivitas utama dan support activity, yaitu aktivitas pendukung. Dalam primary activity atau aktivitas utama itu meliputi 1. Perumusan kebijakan pendaftaran penduduk, kemudian 2. Perumusan kebijakan catatan sipil, 3. Manajemen CIAK dan jaringan komunikasi data. Yang keempat, manajemen data center dan data recovery center atau DC DRC, KTP EI. Kemudian kelima, fasilitas pemanfaatan data kependudukan, manajemen dan penyajian data kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan oleh institusi lain. Kemudian dapat dilihat di situ adalah diagram value chain atau diagram rantai nilai dari preliminary. Di situ ada support activities, kemudian primary activities. Artinya support activities adalah aktivitas pendukung dan primary activities adalah aktivitas utama. Nah, di situ akan mengerucut pada vision, mission, and organization function. Dari aktivitas tersebut akan mengerucut pada visi misi dari organisasi, fungsi visi misi dan dari organisasi tersebut. Selanjutnya adalah bagian yang kedua, yaitu visi arsitektur. Nah, visi arsitektur itu adalah persetujuan awal tentang enterprise arsitektur yang bertujuan untuk mendukung komunikasi dengan para pembuat keputusan dengan memberikan ringkasan enterprise arsitektur secara keseluruhan. Berdasarkan hasil kajian berupa peraturan perundang-undangan, maka Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas melaksanakan perumusan dan implementasi kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah arsitektur bisnis. Nah, untuk arsitektur bisnis ini meliputi pengamatan dokumen, kemudian pedoman standar dari organisasi dan wawancara yang dilakukan di setiap direktorat. Deskripsi proses bisnis yang telah didapat, kemudian divalidasi ke setiap organisasi untuk memastikan bagaimanakah hasil desainnya benar atau tidak. Arsitektur bisnis yang dibuat selaras dengan diagram value chain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Ini adalah gambar dari arsitektur bisnis yang saat ini dijalankan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian berikut ini adalah proses bisnis inti pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu yang pertama merumuskan kebijakan pendaftaran penduduk, kemudian merumuskan kebijakan pencatatan sipil, mengelola CIAK dan jaringan komunikasi data, mengelola pusat data atau data center dan pusat data pengganti atau data recovery center dari KTP elektronik. Kemudian mengelola dan menyajikan data kependudukan, fasilitasi pemanfaatan data kependudukan, dan mengelola bina aparatur. Itu adalah beberapa proses bisnis inti pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian yang keempat adalah arsitektur sistem informasi yang ada di dalam Ditjen Pencatatan Sipil, di dalam Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, arsitektur sistem informasinya berfokus yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan aplikasi dan data yang mendukung arsitektur bisnis perusahaan. Arsitektur sistem informasi menggambarkan bagaimana ia dapat dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pejabat terkait mengenai sistem informasi pada masing-masing direktorat, diperolehlah gambaran sistem informasi yang ada saat ini dan sistem informasi yang sedang dikembangkan. Berikut merupakan hasil wawancara, yaitu sistem informasi yang ada di sini adalah aplikasi pejabat Dukcapil daerah yang mengelola basis data pejabat struktural Dukcapil daerah, seperti profil pejabat, struktur organisasi, proses pemberhentian dan pengangkatan pejabat Dukcapil daerah.
sudah online terhubung dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi atau Kabupaten ataupun Kota. Ke depan aplikasi ini diharapkan dapat terintegrasi dengan aplikasi tanda tangan elektronik, aplikasi Siola, dan aplikasi lain yang terkait dengan basis data pejabat Dukcapil daerah. Kemudian yang A, arsitektur aplikasi saat ini. Bisa kita lihat di samping adalah bagan dari arsitektur aplikasi yang saat ini digunakan. Kemudian arsitektur yang saat ini sedang digunakan itu tujuannya adalah untuk menentukan jenis sistem aplikasi utama yang arsitektur aplikasi diperoleh dari wawancara dengan masing-masing pejabat dan pengamatan dokumen seperti buku manual, penggunaan aplikasi, dan SOP. Hasil wawancara dan observasi menyatakan bahwa ada 13 poin aplikasi yang ada pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini. Di antaranya adalah yang pertama itu aplikasi CIAK, aplikasi Jarkomdat, aplikasi Benroll, aplikasi BCard Management, aplikasi CIAK Konsolidasi, aplikasi JIS, aplikasi Profil Kependudukan, aplikasi PDAK, dan seterusnya. Kemudian arsitektur aplikasi pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada saat ini disajikan pada gambar yang kelima yang sebelumnya saya sudah tampilkan. Dan proses desain arsitektur aplikasi pada tahap ini didasarkan pada arsitektur bisnis organisasi karena enterprise arsitektur diperlukan untuk menjaga kesesuaian antara proses bisnis dan sistem informasi. Beberapa bisnis yang dimiliki lebih dari satu aplikasi yang digunakan. Kemudian yang B itu ada arsitektur aplikasi mendatang. Nah, ini adalah bagian arsitektur aplikasi mendatang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya belum disediakan oleh Ditjen terkait. Bisa dilihat bahwa ada penambahan beberapa aplikasi dan pengurangan aplikasi sehingga memaksimalkan kinerja dalam proses bisnis yang ada. Nah, arsitektur aplikasi mendatang itu ada daftar aplikasi yang akan diimplementasikan atau diusulkan untuk terintegrasi dengan sistem yang ada pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Portfolio sistem informasi yang ada saat ini dan sistem informasi mendatang merupakan hasil dari wawancara dan observasi. Portofolio sistem informasi yang diusulkan ada 8, yaitu aplikasi CIAK online, kemudian aplikasi pengelola belangko KTP elektronik, aplikasi pengenalan wajah, aplikasi pejabat daerah terintegrasi, aplikasi penilaian kinerja pejabat daerah, aplikasi diklat, aplikasi sistem terintegrasi tanda tangan elektronik, dan aplikasi sistem informasi file management atau SIFILMA. Dan itu dapat dilihat di bagian sebelumnya ini. Kemudian kita masuk pada arsitektur teknologi yang telah diterapkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini. Di sini dapat kita lihat bahwa arsitektur teknologi yang ada yaitu software engineering yang menggunakan Java dan PHP, kemudian security-nya, keamanannya menggunakan firewall dan SSL, kemudian user interface itu menggunakan Apache server dan web browser, kemudian data interchange menggunakan XML dan JSON, kemudian data management itu menggunakan data warehouse dan data integration. Untuk infrastruktur application-nya menggunakan webmail, kemudian business application atau aplikasi bisnisnya menggunakan list of application. Nah, di sini dalam integrasi sistemnya menggunakan operating system service yaitu Linux dan Windows. Kemudian itu untuk servernya, kemudian desktopnya itu menggunakan Windows. Kemudian network service itu menggunakan email, SMTP, kemudian POP server. Kemudian untuk
communication infrastruktur menggunakan jaringan LAN, Wi-Fi, dan VPN. Itulah gambar arsitektur teknologi yang saat ini dijalankan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian ini adalah bagian arsitektur teknologi mendatang. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat perubahan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya software engineering ada sama seperti sebelumnya. Untuk security-nya lebih ditekankan yaitu menggunakan firewall SSL, security for digital signature. Karena menggunakan sebelumnya kita singgung yaitu menggunakan tanda tangan digital. Kemudian user interface sama, kemudian data management. Data manajemennya menggunakan data warehouse dan data integration, kemudian data interchange menggunakan XML dan JSON. Kemudian itu adalah gambar arsitektur teknologi untuk ke depan. Menggunakan application programming interface atau API dan juga microservice. Dan selanjutnya yang D, lanjutan, penerapan tanda tangan basah atau konvensional pada dokumen telah mulai ditinggalkan. Tentu saja untuk tanda tangan secara manual itu mulai ditinggalkan karena kita telah menggunakan sistem yang terintegrasi dan lebih proporsional. Kemudian Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mulai menerapkan tanda tangan digital. Oleh karena itu, keamanan untuk tanda tangan digital diperlukan baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak atau software. Microservice digunakan untuk membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung. Hal ini berkaitan dengan penerapan pelayanan SIAK secara online. Diagram arsitektur teknologi mendatang atau target diagram arsitektur teknologi yang diharapkan dapat dilihat pada gambar di slide sebelumnya, gambar 10. Kemudian kita memasuki pada peluang dan solution atau opportunities and solution. Pada fase ini disimpulkan ada dua buah tabel gap analysis, yaitu yang tabel pertama adalah gap analysis dari sistem informasi saat ini dan mendatang. Kemudian tabel yang kedua itu gap analytics atau analis infrastruktur IT yang saat ini dan juga yang akan mendatang. Nah, dari tabel gap analysis yang pertama itu sistem informasi saat ini. Sistem informasi baseline yang bisa kita lihat ada SIAK, Jarkomdat, Bandrol, sampai aplikasi pejabat daerah. Dan untuk kemudian tabel gap analysis infrastruktur teknologi yang saat ini dan mendatang dapat dilihat bahwa infrastruktur baseline itu bisa dilihat ada infra app, bus app, API, software engineering, kemudian security, system and management, kemudian sampai pada infras. Nah, untuk peluang dan solution atau opportunities and solution itu merupakan fase untuk melakukan analisis kesenjangan pada sistem informasi dan kesenjangan terhadap infrastruktur seperti yang ditunjukkan pada tabel yang pertama dan tabel kedua, yaitu tabel gap analysis dari sistem informasi dan juga infrastruktur IT. Kemudian analisis kesenjangan digunakan untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis organisasi dengan fungsi teknologi informasi. Terkait dengan kesenjangan sistem informasi, penelitian ini mengusulkan penggantian dua aplikasi, yaitu aplikasi SIAK dan aplikasi pejabat daerah terintegrasi. Dapat dilihat pada bagian sebelumnya, yaitu tabel analytics, gap analytics maksud saya. Kemudian penelitian ini juga mengusulkan adanya 3 aplikasi baru, yaitu aplikasi Diklat, BIMTEK, kemudian
aplikasi perencanaan pengelolaan belangko, dan aplikasi sistem informasi file management. Selain itu juga nanti akan ada 3 fitur layanan yang ditambahkan pada aplikasi lain, yaitu fitur pengenalan wajah, fitur penilaian kinerja pejabat daerah, dan sistem tanda tangan elektronik yang terintegrasi. Itu merupakan opportunities fase kelima, yaitu opportunities and solution untuk mengetahui bagaimana arsitektur teknologi dan sistem informasi ke depannya untuk dirubah dan menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulannya, perancangan enterprise arsitektur pada penelitian ini telah menjalankan sejumlah tahapan berdasarkan TOGAF, yaitu mulai dari fase awal, kemudian arsitektur visi, arsitektur bisnis, dan arsitektur sistem informasi untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai desain arsitektur yang ada dan desain arsitektur yang akan selanjutnya dikembangkan. Dari penelitian ini menemukan 7 proses bisnis inti, yaitu perumusan kebijakan, pendaftaran penduduk, kemudian perumusan kebijakan pencatatan sipil, pengelolaan SIAK, Jarkomdat, manajemen pusat data, dan DRC KTP elektronik, kemudian pengelolaan dan penyajian data kependudukan, fasilitasi pemanfaatan dan kependudukan, data kependudukan dan pemanfaatan oleh instansi lain. Arsitektur sistem informasi mengusulkan 8 aplikasi yaitu SIAK online, pengelolaan belangko KTP elektronik, pengenalan wajah, pejabat Dukcapil daerah online, penilaian kinerja pejabat Dukcapil daerah, aplikasi Diklat BIMTEK, dan sistem terintegrasi tanda tangan elektronik, serta sistem informasi file management atau SIFILMA. Kemudian arsitektur teknologi tersebut mengusulkan adanya microservice. Penelitian ini mengidentifikasi proses bisnis yang sedang berjalan dan merancang arsitektur perusahaan dengan batasan pada tahap peluang dan solution atau opportunities and solution berdasarkan metode TOGAF ADM. Dalam penelitian ini, proses bisnis yang dianalisis adalah proses bisnis utama organisasi. Studi di masa depan dapat menggunakan pembelajaran ini sebagai dasar untuk penelitian tentang desain enterprise arsitektur yang tidak hanya menggunakan proses bisnis utama, tetapi juga proses bisnis pendukung yang diharapkan. Hal ini dapat menghasilkan desain enterprise arsitektur yang lebih komprehensif. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF untuk studi kasus di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk yang melihat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.